Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai biaya materai. Nah, pada sesi ini saya cuma akan menjelaskan mengenai latihan-latihan soal biaya materai. Mengenai materinya, saya harap kalian belajar sudah kalian baca, sehingga pada saat kita mengerjakan latihan, kalian lebih paham mengenai konsepnya. Nah, yang soal pertama adalah mengenai ini, jika sebuah dokumen sudah melampaui daluarsa, kemudian dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan, apakah dokumen tersebut terhutang biaya materai? Nah, sekarang kita lihat apa aja sih dokumen-dokumen yang terhutang di biaya materai. Berarti kan kita lihat objek biaya materai itu apa. Nah, dokumen yang terhutang biaya materai, dokumen yang menjadi objek biaya materai adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Lalu akta notaris termasuk salinannya, akta-akta dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya, lalu surat berharga seperti wasal, promes, aksept, dan cek, lalu efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang ketujuh ini dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 8 dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Dan 9 dokumen lelang yang berisi kutipan risalah lelang. Nah, berarti kan dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Nah, pertanyaannya tadi, jadi objeknya bisa salah satunya adalah dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Nah, berarti kalau misalnya apakah dokumen tersebut terhutang biaya materai? Tentu saja iya, karena kan dia akan dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Lalu gimana kalau misalnya dokumen tersebut sudah melampaui daluarsa? Nah, kita nggak perlu mikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah ketika suatu dokumen ini dijadikan alat bukti di muka pengadilan, maka dia akan terhutang biaya materai. Gitu. Nah, yang soal kedua, dibilangnya pada tanggal 10 Januari 2008, Tuan Takashimura dari Jepang dan Tuan Terima Kasih dari Indonesia membuat surat perjanjian kerjasama di Jepang dalam bidang perdagangan. Nah, bea materai dilunasi di Jepang menurut Undang-Undang Bea Materai Jepang. Karena suatu hal, pada tanggal 10 Februari 2010, Tuan Takashimura menggugat Tuan Terima Kasih di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Tuan Terima Kasih ingkar terhadap surat perjanjian tersebut. Pertanyaannya, kapan saat terhutang bea materai? Kita dari telisik soal ini, mereka bikin perjanjian itu tanggal 10 Januari 2008. Ada dua tanggal, ada 10 Januari 2008 dan ada 10 Februari 2010. Pada tanggal 10 Januari 2008 ini adalah saat mereka, si Tuan Takashimura dan si Tuan Terima Kasih ini membuat surat perjanjian. Sedangkan pada tanggal 10 Februari 2010 ini ketika si Takashimura ini menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, berarti kan yang si surat perjanjiannya ini yang dijadikan alat bukti untuk menggugat baru terhutang bea materai ketika dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Maka kapan saat terhutang bea materai? Yaitu pada saat dia tuh menggugat atau dia dijadikan alat bukti di muka pengadilan. Berarti tanggal 10 Februari 2010 terhutang bea materainya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa sarana yang digunakan untuk melunasi bea materai atas dokumen tersebut? Sarana yang digunakan adalah pemateraian kemudian. Dan yang ketiga, siapa yang harus melunasi bea materai atas dokumen tersebut? Nah, yang harus melunasi bea materainya adalah orang yang bersangkutan yang akan menggunakan surat perjanjian tersebut atau alat bukti tersebut di muka pengadilan. Berarti yang akan menggunakan alat bukti tersebut di muka pengadilan adalah Tuan Takashimura. Berarti yang harus melunasi bea materainya adalah si Tuan Takashimura. Lalu berapa besar bea materai yang harus dilunasi? Nah, menurut ketentuan undang-undang terbaru, bea materai itu adalah sebesar 10.000. Lanjut kita ke soal 3. Pak Sumarsono membeli beberapa jenis material dari toko bahan bangunan. Nah, karena suatu keperluan, maka Pak Sumarsono tidak dapat langsung mengambil barang-barang yang dibelinya. Tapi beliau menerima nota bon pembelian barang setelah beliau membayar harga barang-barang tersebut. Ternyata jumlah materai yang diantar ke Pak Sumarsono, maksudnya material
yang diantar ke rumah Pak Sumarsono tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam nota bon. Pak Sumarsono mengajukan klaim ke pemilik toko bahan bangunan, namun si pemilik menyatakan barang sudah sesuai dengan yang tercantum dalam nota. Oleh Pak Sumarsono, kasus ini dibawa ke pengadilan. Nah, pertanyaan pertama, apakah nota bon yang diterima oleh Pak Sumarsono terutang bea materai pada waktu yang diterima dari pemilik toko? Berarti kan notabon nih, dia tanya apakah si notabon ini terhutang bea materai waktu diterima dari pemilik toko. Kita lihat apakah si notabon merupakan objek materai. Surat perjanjian, akta notaris, akta pejabat pembuat tanah, pembuat akta tanah, surat berharga, lalu efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti pengadilan, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal, lalu dokumen lelang. Lalu kita lihat juga dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Ada dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang atau barang, surat keterangan pemindahan, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat sebagaimana dimaksud, lalu surat segala bentuk ijazah, lalu tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, lalu tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, lalu kwitansi untuk semua jenis pajak, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, surat gadai yang diberikan oleh perum pegadaian, lalu tanda pembagian keuntungan, serta dokumen yang dihasilkan oleh Bank Indonesia. Nah, ini merupakan dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Kita lihat lagi, si Pak Sumarsono ini ternyata jumlah material yang diantar ke rumah Pak Sumarsono tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam nota bon. Nah, berarti yang jadi objeknya adalah mana tadi? Nah, bisa jadi adalah surat angkutan atau penumpang dan barang. Nah, ini surat bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang serta atau surat angkutan penumpang dan barang. Nah, itu maka dia tidak dianggap sebagai objek materai. Nah, ketika si nota bon ini diharapkan untuk menjadi alat bukti di depan pengadilan untuk soal B, nah baru saat itulah dia terhutang bea materai. Nah, saya rasa sekian untuk diskusi mengenai materai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.